Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang soal dari kelompok BU01, kelompok 1. Di sini kami dikasih soal untuk tugas kelas besar yaitu case 8. Nah, case 8 sendiri ini berikut ini adalah soalnya. Eh, kita di sini suruh program disebut Movie Box Industry. Nah, di program ini saya langsung jelasin programnya seperti apa, disuruh buat seperti apa. Pertama, setelah program muncul, langsung muncul list movie. Nah, jadi nanti ada kayak apa beberapa movie list dari film. Nah, program tersebut juga terdiri dari 4 menu. Kita nanti disuruh buat 4 menu, yaitu Asia Movie List, yang kedua Western Movie List, dan yang ketiga Add Movie List. Keempat adalah Exit. Nah, kita nanti mulai dari menu pertama. Menu pertama, jika kita milih Asian Movie List, maka yang terjadi adalah uh, langsung nanti program ini meminta inputan sort type ASC atau DSC. Jadi kita nanti pakai selection di sini. Jika ASC atau DSC itu kita bersortir ya. Sortir ASC itu ascending, DSC itu descending. Sortir dari nanti kita akan mengerit file, nanti juga ada filenya di sini. File Asia, langsung masuk ke read file Asia. Terus judulnya nanti akan di sorting menurut dia ascending apa descending. Kalau ascending A dari Z, ada descending itu Z dari A. Nah, seperti itu dari program Asia Movie List. Dan juga dari program Western List juga sama. Kita menu 1 dan menu 2 juga hampir sama, cuma menampilkan dia mau sorting ascending apa descending. Menu 1 dan 2 mungkin seperti itu. Nah, ini di menu ketiga ini agak sedikit beda karena di menu ketiga kita disuruh untuk menambahkan film. Seperti kita lihat menunya namanya add film. Add itu tambah, movie itu film. Nah, di add movie ini kita user pemakai program ini disuruh menginput nama yang akan kita input. Misalnya nama ini kita mau input tipe film apa. Di sini ada tipe Asia dan juga ada tipe Western, tipe Barat ya. Nah, setelah kita memilih apa yang akan kita input, film apa yang kita input, kita akan diminta untuk menginput kembali judul baru yang akan kita input itu apa. Nah, di sini juga ada itu juga syarat. Nah, syaratnya itu judul baru karakternya tidak lebih dari 2 dan tidak kurang dari 2 dan tidak lebih dari 30. Maaf. Nah, setelah kita menginput judulnya, kita juga harus menginput tanggal tahun rilis film tersebut. Ini juga ada syaratnya. Tahun rilis tidak boleh dari 1800 Masehi dan 2200 Masehi. 2200 karakter. Nah, nanti ya itu tahun. Nah, setelah selesai dan tertambahkan udah, dan jika kita tambahkan nanti jika kita selesai menambahkan otomatis film yang kita tambahkan itu otomatis akan masuk ke dalam list. Oke, seperti itu. Dan menu keempat adalah exit end of program. Nah, di sini saya akan langsung aja ke file Excel-nya. File Excel-nya seperti apa? Mari kita lihat di sini. Movie. Nah, seperti ini file Excel-nya. Nah, jika kita input menu 1, bisa kita lihat. Nah, di sini jika kita input 1, maka dia akan meminta inputan ascending apa descending. Kita coba ascending. Nah, bisa kita lihat ini dia sorting menurut
abjad ya, ascending A sampai T. Kita diminta membuat seperti ini. Nah, kita coba yang kedua, menu kedua, descending aja karena tadi ascending sudah. Nah, di sini juga dari film barat mengurutannya dari descending, jadi dari Z sampai A. Kemudian ini huruf terakhir ada T, jadi T sampai A. Nah, dan kita coba menu ketiga. Menu ketiga kita disuruh input dulu Asia apa Western. Coba kita input Asia. Nama film Asia, nama filmnya yang kita input apa? Misalnya Mama Jahat. Terus tahun rilisnya berapa? 2014. Oke. Nah, di sini otomatis nih. Otomatis masuk Mama Jahat. Kita belum sorting, coba kita sorting dulu. Mama Jahat masuk di mana? Nah, Mama Jahat masuk di sini. Ini kenapa bisa jadi di bawah? Karena ini compare-nya cache-nya tidak sensitif. Jadi yang huruf gede, huruf besar dahulu yang di sorting, baru menemui huruf kecil ditaruh bawah. Coba kita. Nah, seperti itu. Mari kita coba buat codingannya di file berikutnya. Oke, terima kasih. Seperti itu soalnya. Ya, di sini kita langsung saja mulai codingannya. Di sini kami udah membuat codingannya seperti yang soal tadi yang sudah saya bacakan. Kita langsung saja jelasin secara cepat saja ya, karena kalau kita jelasin secara panjang, secara detail, nanti waktunya akan memakan waktu yang lama. Oke. Ya udah, kita mulai. Di sini kita dalam tugas tadi, tugas movie, kita menggunakan tiga library, yaitu library studio.h standard input output string, dan std lib standard library.h. Oke, 3 library aja. Untuk ini string buat nanti mungkin dipakai untuk fungsi str. Oke, langsung saja di sini kami menggunakan beberapa fungsi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 fungsi. Yang nanti fungsi itu akan dipanggil di int main. Untuk lebih ringkas, untuk lebih gampang. Kita tinggal manggil-manggil aja. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai fungsi-fungsinya. Pertama kita membuat sebelum kita buat fungsi, kita buat struktur datanya dulu. Nah, di dalam data tadi kan ada judul dan tahun. Nah, jadi kita akan membuat char judul dan int year. Int year ini int tahun. Nah, judul kita buat array 51. Itu gunanya untuk nanti file yang kita input ada berapa. Nah, ini acak aja 51. Aja untuk struktur data ini bisa dipakai untuk semua, nanti tinggal manggil aja. Dan langsung kita masuk ke berikutnya, yaitu deklarasi untuk variabel global. Deklarasi variabel global kali ini struktur data, nanti data ini dipakai di my data. Jadi struktur data yang ini nanti bisa dipakai my data. Nah, my data ini sendiri nanti punya int jumlah data. Ini buat nanti menghitung jumlah datanya, dan untuk trigger ini untuk sorting nanti. Kita siapin saja, kita jelaskan secara cepat, dan langsung kita mulai ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi baca Asia. Sebelumnya kita di sini nanti memakai fasilitas file. Jadi kita ada baca. Nah, ini seperti yang udah dijelaskan pada presentasi file. Cara membuat file seperti ini. Ini untuk baca, read. Kita ketik file, pointernya, filenya di mana? Asia file. Di koma, terus Asia file, F open.
asia.txt. Ya, ini adalah file di mana kita menaruh data-datanya. Seperti di sini kita udah buat notepad asia.txt lah. Bisa kita lihat. Nanti file ini akan membaca file asia.txt. Oke, lanjut. Note R. Udah, ini untuk R ini untuk nge-read, R untuk read. Nah, di sini kita buat selection juga. If Asia file sama dengan 0, maka gagal buka file Asia. Nah, ini kenapa gua buat seperti ini? Karena ini jika di Asia file nggak ada data 0 atau sama dengan 0, maka nanti akan di programnya akan mengprint gagal buka file Asia karena nggak ada filenya. Oke, itu if Asia sama dengan 0. Nah, jika tidak, maka else-nya jumlah sama dengan 0. Array kan dimulai dari 0, maka kita jumlah sama dengan 0. Well, dimana bukan end of file dari Asia file. Nah, ini adalah cara bacanya. Cara bacanya seperti ini. Scanf Asia file yang kita tuju tadi. Ini yang kita buka. Nah, ini juga untuk menuju ke alamatnya Asia file tersebut. Di sini sebagai string my data jumlah data judul. Di sini kita buka sebagai string. Kenapa saya buat seperti ini? Nah, tutup kurung, terus tanda siku madep ke bawah sama dolar. Nah, ini dia akan membaca sampai ke dolar seperti ini. The rate dia akan membaca sampai dolar ini, terus berhenti. Terus saya kasih dolar lagi supaya yang dolarnya kebaca. Terus persende untuk int year tadi kan int ya. Mari terus setelah dia membaca ini, else jumlah data kan sama dengan 0. Nah, nanti jumlah datanya plus. Ini digunakan buat datanya bertambah terus, nambah terus. Terus kita close file Asia. Dan karena tadi kita udah open, yang dibuka harus ditutup lagi. Oke, itu yang baca Asia. Baca Asia udah, fungsi baca Asia. Terus kita ke fungsi berikutnya, yaitu baca WS. Sama seperti tadi, cuman bedanya di filenya aja. Kita harus punya file lagi karena filenya beda. Tadi file luar, file film Asia, sama ini film barat. Ya tadi ini file Asia dan ini file barat. Tadi file Asia, ini file barat, cuma beda di filenya aja. Tetap read sama. Jika west file 0 gagal. Oke, kita cepat saja untuk menghemat waktu. Oke, F close lagi. Ini dibaca lagi, scan F. Terus habis kita baca file, baca Asia udah, baca WS udah, kita ke fungsi selanjutnya, yaitu untuk mencetak data. Nah, kita nanti kan butuh datanya yang sudah diinput, kita akan cetak kembali. Nah, bagaimana caranya? Di sini file cetak data butuh satu penampung lagi, yaitu i. Kenapa kita butuh i? Nah, di sini untuk melakukan loopingnya sendiri ya. Nah, ini juga ada selection-nya juga. Nah, jika if jumlah data sama dengan 0, maka dia akan mengeprint seperti ini. Dia akan meminta inputan terlebih dahulu. Please select list first. Oke, jika datanya nggak ada. Jika datanya nggak ada. Nah, jika datanya ada, maka dia akan ngeprint seperti ini. Nah, ini adalah alamat yang dituju. Dia akan ngeprint S. Ini 20, ini 10, ini cuma buat biar rapi aja. Nanti biar mengatur spasi kanan kiri. Ini persen string. Ini juga string.
String-string ini juga buat title dan year. Kan kita buat untuk itu buat rapi aja nih. Terus ini garis desain saja. Nah ini nih. Ini loopingnya, dan dari tadi saya gunakan i untuk inisiasi. I sama dengan 0, i jumlah data, i plus plus buat datanya bernambah terus. Ini my data, judul kita %s, oke. Dan my data i %d, ya. Ini backslash t ini buat tab, minus 10 ini buat spasi kanan kiri. Seperti itu aja. Mungkin cetak data udah gampang ya. Oke, kita lanjut ke fungsi berikutnya untuk menghemat waktu. Setelah kita mempunyai banyak fungsi, ada baca file, ada baca WES, dan juga void cetak data. Nah, di sini tadi juga di soalnya kita disuruh mensorting. Nah, maka kita buat lagi sorting. Ya, di sini sorting. Mari kita mulai dari void descending. Kita parameternya ada intn. Dan kita pertama kita harus deklarasi inti dan intj untuk loopingnya. Jadi for i sama dengan 1, in i kurang dari n ini nanti bisa dirubah jadi jumlah data di bawah nanti waktu kita panggil, dan i plus plus. Dan kita ada lagi nih struk data temp, kita harus punya satu lagi temp untuk tempat penampungnya my data 1. Dan setelah kita looping yang pertama ini, kita langsung buat J ini buat looping untuk descendingnya. J i sama dengan min 1. Nah, seperti ini loopingannya. Ada strcmpi string compare, tapi ini buat case sensitif. Membandingannya ini dengan yang tempat penampung judul itu. Nah, setelah datanya udah ada, maka my data j plus 1 sama dengan my data j untuk bisa disorting nanti. Terus juga break. Nah, jika data min 1 plus 1 ini kan tadi my data j, ya kita rubah jadi temp. Buat gitu seterusnya, buat bisa looping, buat bisa mengatur. Dan ini lebih dari 0. Kenapa? Jika lebih dari 0 ini buat yang di scanning sama aja dengan scanning, bedanya cuma di kurang dari 0. Ini adalah sorting insertion. Oke. Mungkin itu sama aja sih scanning, cuma ini dari kecil ke besar, yang di scanning besar ke kecil. Seperti ini sih template buat itu sorting yang kami pelajari. Oke, selanjutnya fungsi yang selanjutnya adalah fungsi sorting. Nah, ini kita di sini nanti, mengapa saya buat fungsi lagi yang nama sorting, sedangkan tadi ada fungsi sorting ascending dan descending. Nah, supaya kita bisa memilih ntar yang mau kita jalanin itu fungsi yang sort ascending apa fungsi yang descending. Nah, maka kita buat lagi parameter int a. Nah, jika a sama dengan 1, nanti maka dia akan menjalankan fungsi sorting ascending, dan parameter jumlah data nanti dibuat jumlah data. Jika dia sama dengan 2, nanti descending. Itu saja sih untuk sorting. Dan lanjut untuk fungsi berikutnya, yaitu fungsi menu. Nah, ini adalah menu yang nanti akan ditampilkan. Tadi ada 4 menu kan. Pertama kita buat sistem CLS, buat itu space enter ke bawah. Terus printf ini buat desain aja sih. Sorting, kita ambil sorting, tapi jika kita mau sorting, yang parameternya ada menjadi parameter trigger. Kenapa trigger? Karena trigger di sini tadi adalah global variable. Di sini kita buat global variable, jadi dia bisa dipanggil apa aja. int. Terus nah, setelah dia mau sorting, dia langsung mencetak data supaya nanti tampilannya jadi langsung ada data-datanya. Nah, terus dia printf dari
ya seperti tadi printf pilihan menunya. Ya itu saja sih buat fungsi menu. Nanti kita panggil lagi di int mainnya biar lebih gampang, kita panggil satu-satu. Oke, fungsi berikutnya adalah fungsi tambah. Tapi ini tambah untuk buat yang film Asia dulu. Jadi kita nanti ada dua pilihan, nanti tambahnya ini tambah yang Asia apa tambah yang film West, film luar, film Barat. Oke, di sini kita deklarasi lagi char judul Asia dengan array 31, ini terserah. Char int maksudnya, int jar Asia. Oh, buat nanti buat inputannya. Nih. Terus dual untuk looping jika strlen ini panjangnya. Kan tadi ada syarat juga dia tidak lebih kurang dari inputannya harus dari 2 sampai 30 karakter. Maka saya buat selection seperti ini. strlen kurang dari 2 atau strlen lebih dari 30, maka dia akan melooping. Sama sih seperti ini, itu yang judul. Dan ini untuk yang tahunnya juga nggak lebih kurang dari 1800 tahun dan nggak boleh lebih dari 2020 tahun. Oke, setelah itu kita menambahkan, udah kita input, terus kita tambahkan nih ke file Asia tadi. Caranya adalah file pointer Asia file, terus Asia file kita file open, fopen. Terus yang mau kita open apa? Asia.txt. Terus perintah yang akan kita jalankan apa? Yaitu yaitu add untuk menambahkan. Terus kita printf lagi. Fprintf itu untuk print mencetak yang ada di sini. Mencetak di sini fprintf yang di notepad, yang di file. Terus ininya apa formatnya, setelah judul Asia kita kasih pembatas yaitu $, $, nih. Terus %D untuk tahun Asia. Terus setelah kita tutup. Sama aja codingannya seperti tambah Asia, ini juga bedanya cuma West doang nih. Sama aja, tinggal copy, tinggal beda itu doang. Ini juga file tujuannya juga beda. Oke, sekarang kita masuk ke int main. int main kita langsung aja. Ini adalah main programnya. Jadi kita nanti tinggal manggil-manggil saja yang sudah kita buat tadi, fungsi-fungsi yang sudah kita buat tadi, tinggal kita panggil saja supaya lebih gampang penyelesaiannya, tidak ribet. Sini kita akan inisialisasi dulu, deklarasi dulu maksud saya. int choice ini untuk pilihan, char sorting untuk inputan sorting apa kita nanti, ASC ada di scanning. Juga char pilihan tambah untuk menambahkan ini. Nah, sekarang kita akan melakukan looping menu. Nah, langsung kita panggil menu. Maka dia akan mengeprint menu yang tadi. Nah, ini menu tadi ya seperti ini. Nah, dia melakukan lagi jika masukkan pilihan Anda. Nanti ada ngeprint ini, kita disuruh melakukan input dengan syarat pilihan jangan kurang dari 1 dan pilihan jangan lebih dari 4. Jika dia ini, dia akan looping, masukkan pilihan terus. Sama aja sih. Ini untuk memilih menu. Nah, jika menu yang dimasukkan jika choice 1, maka dia akan memanggil fungsi Asia, baca Asia, berarti nanti baca dulu, baru dia akan meminta inputan lagi, dual. Dia akan mensorting apa, saya milih satu kan berarti nanti tadi Asia movie, jika kita milih Asia movie langsung kita langsung sorting ascending, apa di scanning di sini. Nah, kita masukkan inputannya. Nah, jika dia ascending, sort strcmpi, compare case sensitive, sort dari sort ini, jika dia sama,
ASC, nah maka dia tidak sama dengan 0. Maka dia ASC tidak sama dengan 0. Jika dia tidak sama ini, dia akan melakukan looping terus. Oke. Nah, gimana jika sama tulisannya ASC? Maka dia ini, if str ASC sort sama dengan 0, maka dia akan masuk ke trigger 1. Trigger 1 itu mana? Trigger 1 itu tadi di sorting. Dia akan melakukan sorting yang 1. Nah, kita cari file sorting tadi, sorting. Nah, ini sorting trigger. Dia memasukkan parameter trigger, berarti dia merubah int a ini menjadi int trigger. Kenapa trigger? Karena dia utama, dia apa? Maksud saya variabel global. Gampang. Oke, kita lanjut saja karena waktunya sudah itu terlalu banyak. Sama aja sih, jika dia DSC, dia akan melakukan trigger kedua. Ya, trigger kedua yaitu tadi ini sorting. Nah, ini trigger pertama. Yang kedua, dia akan memanggil sorting data DSC, sorting data ASC. Oke, lanjut ke NTMN tadi. Nah, jika dia menu kan tadi menu 1 udah selesai. Nah, jika dia memilih menu 2, dia akan baca WES dulu, terus sama seperti tadi. Sama, cuman bedanya cuma dia WES saja. Gitu doang sih, ada milih lagi sortingnya. Nah, ini menu ketiga dia sedikit beda. Dia akan meminta inputan. Choice sama dengan 3, berarti dia akan meminta inputan. Ini. Nah, ini juga str compile. Dia akan pilihan tambahan sama nggak sama Asia, sama nggak sama Western. Jika nggak, dia akan looping lagi, harus sama seperti ini. Maka gini cara codingnya. Nah, jika yang dipilih adalah Asia, maka dia akan langsung memanggil fungsi tambah Asia yang tadi saya sudah jelaskan. Tambah Asia, berarti kita ini nih ke sini. Nah, dia akan meminta inputan tadi, input title, input judul, input tahun, tanggal tahun. Nah, terus dia baca Asia. Setelah dia tambah, dia baca supaya kita tahu itu file udah ke input apa belum. Sama aja sih kayak apa yang seperti tadi Western. Jika ke West, dia tambah ke West dan baca West. Terus untuk pilihan keempat, choice sama dengan tidak sama dengan 4, dia akan bring thank you for using application dan akan exit. Ya, itulah codingan yang sudah tadi dari awal. Ini adalah codingan kita. Mungkin agak sedikit berbeda dengan cara algoritma kalian, karena setiap orang memiliki caranya masing-masing. Di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau ada kesalahan ya mohon maaf. Oh ya maaf, ini belum dikompil, belum dijalankan. Nah, ini adalah kompilan jadi dari program kami. Kita coba 1 sorting ASC DSC. Nah, dia akan dari A sampai W. Oke, kita coba yang menu kedua DSC. Nah, dia dari S sampai A. Oke. Terus kita coba tambah Asia, input Indonesia film. Oke. Terus tahun rilis 2014. Oke, bisa kita lihat Indonesia film masuk di sini. Terus kita keluar. Oh maaf. ASEAN Indo 2014. Nah, terus kita keluar. Thank you for using application. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami lebih 01. Makasih atas perhatiannya.